Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Rena Bella Azarin, nomor absen 31 dari kelas 10D. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Mataram kuno. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan pada abad ke-8 didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi di Jawa Tengah sebagai penerus kerajaan Kalingga. Kerajaan Mataram kuno ini lahir sekitar tahun 732 Masehi di Jawa Tengah dengan Raja Sanjaya sebagai pendiri utamanya. Hal yang paling menarik dari kerajaan ini adalah adanya dua dinasti besar dengan keyakinan berbeda, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Alih-alih berkonflik, kedua dinasti ini justru bersatu melalui pernikahan politik antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Dari persatuan inilah lahir mahakarya luar biasa seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang masih kita lihat sampai sekarang ini. Namun, pada masa kejayaan di Jawa Tengah ini harus berakhir pada abad ke-10 karena adanya bencana alam dahsyat berupa letusan Gunung Merapi serta ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Selanjutnya ke raja-raja. Raja-raja dinasti Sanjaya yang pertama itu ada Raja Sanjaya sendiri pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Raja Sanjaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah pada Mataram Medang. Selanjutnya yang kedua ada Rangkai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Ini merupakan putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Selanjutnya ada raja-raja dari dinasti Sailendra. Yang pertama yaitu ada Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Ini merupakan menantu Rakai Garung yang berhasil menentukan kembali kedua dinasti. Selanjutnya ada Rakai Kayuwangi pada tahun 856 sampai tahun 882 Masehi. Ini merupakan putra Rangkai Pikatan yang membangun Candi Lumbung dan Ngaben. Selanjutnya langsung saja ke masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Masa keemasan kerajaan ini dimulai oleh Raja Sanjaya yang berhasil menyatukan wilayah dan menjadikannya pusat pembelajaran agama Hindu yang sangat dihormati di Nusantara. Kejayaan ini terus berlanjut hingga masa dinasti Sailendra di mana ekonomi mereka menguat berkat sistem pertanian agraris yang sangat maju dengan memanfaatkan kesuburan tanah vulkanik di Jawa Tengah. Pada periode inilah stabilitas politik dan ekonomi memungkinkan pembangunan monumen-monumen raksasa yang kita kenal sekarang. Selanjutnya ke masa kemunduran. Masa kemunduran kerajaan Mataram kuno dipicu oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan fisik luar biasa bagi pusat pemerintahan. Faktor alam ini diperburuk oleh tekanan militer dari Kerajaan Sriwijaya yang akhirnya memaksa Empu Sindok memindahkan seluruh perangkat kerajaan ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi untuk membangun dinasti baru. Selanjutnya langsung saja ke peninggalan Candi Mataram kuno.
Yang pertama yaitu ada Candi Borobudur, merupakan salah satu peninggalan monumental yang mencerminkan keagungan dan kejayaan Kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 dan diresmikan oleh Raja Samaratungga, dan candi ini merupakan monumen Buddha terbesar di dunia yang sekarang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan megah yang menceritakan kebesaran dan keberagaman agama di masa lalu, khususnya sebagai bagian dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, Prambanan menjadi perwujudan keinginan seni arsitektur Hindu yang luar biasa. Nah, candi ini terletak di dataran tinggi Kedu di dekat Yogyakarta. Selanjutnya ada Candi Sewu. Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha yang menjadi bukti keberlanjutan pengaruh agama Buddha di wilayah tersebut. Nama Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000, merujuk pada jumlah candi-candi kecil yang membentuk kompleks ini. Yang kedua ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan peninggalan bersejarah yang terletak di sekitar kompleks Candi Borobudur, merupakan bukti kekayaan seni dan kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa, yaitu dibangun pada awal abad ke-9 oleh dinasti Sailendra. Selanjutnya ada Candi Pawon. Candi Pawon membawa jejak keagungan dan kebijaksanaan Kerajaan Mataram kuno. Diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi bersama dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut. Dan juga Candi Pawon yang menciptakan kompleks religius yang mencerminkan kearifan dan keberlanjutan agama Buddha pada masa itu. Selanjutnya langsung saja ke peninggalan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu ada Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di Desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah, yaitu merupakan sebuah prasasti bersejarah yang memberikan wawasan tentang Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini dikeluarkan pada tahun 732 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Isi dari Prasasti Canggal memberikan informasi tentang kebijakan pemerintahan Raja Sanjaya yang diyakini merupakan penguasa dari dinasti Sailendra yang memerintah pada masa itu. Nah, ini ada ya beberapa isi Prasasti Canggal. Seperti Prasasti Canggal mencatat pencapaian Raja Sanjaya dalam menyatukan kembali wilayah yang sebelumnya terpecah belah. Hal ini menunjukkan keberhasilan Raja Sanjaya dalam menjalankan kebijakan pemerintahan yang efektif. Prasasti ini menggambarkan dukungan Raja Sanjaya terhadap kebijakan keagamaan dan pembangunan tempat-tempat ibadah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan perkembangan agama Buddha, dan prasasti ini juga mencatat pembangunan vihara dan biara untuk para biksu. Selanjutnya ke Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto adalah sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah di Indonesia. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, yaitu seorang raja dari Mataram kuno pada abad ke-8 Masehi. Prasasti Sojomerto yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan aksara Pallawa yang memberikan gambaran tentang pemerintahan dan kebijakan raja pada masa itu. Prasasti ini mencatat bahwa Raja Rakai Kayuwangi membangun sebuah vihara yang disebut Vihara Venuvana yang dianggap sebagai salah satu biara Buddha. Pendiri biara ini menunjukkan dukungan penguasaan terhadap perkembangan agama Buddha pada masa itu.
Raja Rangkai Kayuwangi memberikan tanah dan hak kepada seorang pendeta Buddha yang bernama Sangha Varman. Prasasti mencatat pemberian tanah di desa Sojomerto untuk mendukung kehidupan biarawan dan aktivitas keagamaan. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Rakai Kayuwangi memberikan perlindungan kepada para penganut Buddha dan menyatakan bahwa hukuman yang berat akan diberikan kepada siapapun yang berani melanggar hak mereka. Selanjutnya ke daftar pustaka. Sudah selesai materi kita tentang kerajaan Mataram kuno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.